Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang 4 kata, tempat buku dan penulis bercerita. Di tengah hiruk pikuk kota metropolitan yang identik dengan gedung pencakar langit, kemajuan teknologi, serta ritme kehidupan yang serba cepat, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan. Bagaimana wajah pendidikan Islam bisa bertahan, berkembang, dan menjawab tantangan zaman? Mari kita bedah bersama dan menemukan makna di balik setiap halamannya. Saya Muhammad Ali Lutfi, pustakawan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, dan telah hadir Bapak Dr. Salahuddin MPDI, Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sekaligus penulis buku pendidikan Islam di kota metropolis yang akan berbagi gagasan dan pandangannya bersama kita. Selamat pagi, selamat datang Bapak Dr. Salahuddin. Terima kasih telah berkenan hadir. Terima kasih Mas Lutfi sudah di diberikan acara kesempatan. Ya. Terima kasih. Jujur Pak, saya sangat penasaran sekali dengan buku ini yang merupakan hasil studi penelitian yang mengantarkan Bapak menjadi lulusan wisudawan terbaik. Tentunya buku ini sangat istimewa dan sangat recommended untuk dijadikan sumber rujukan informasi bagi seluruh pemustaka. Apa yang melatar belakangi Bapak memilih Surabaya sebagai lokasi penelitian, kemudian tantangan, kendala, dan pengalaman menarik apa yang ditemukan di lapangan sebelum buku ini terbit? Baik, terima kasih Mas Lutfi. Sebelum saya menjawab mengapa Surabaya saya jadikan sebagai lokus penelitian tentang kebijakan PAI sekolah ini, pertama saya flashback ke belakang bahwa pendidikan agama Islam di sekolah itu kan berada di dua kaki ya. Kakinya yang pertama ikut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau kalau keturunannya adalah Dinas Pendidikan. Sementara sisipan agamanya itu ikut Kementerian Agama. Maka saya istilahkan ini problematik ya. Banyak problem yang dihadapi karena di satu sisi ikut Kementerian Agama, di sisi lain ikut Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Nah, kan itu saya tertarik untuk mencoba bagaimana model pendidikan agama Islam yang ideal, paling tidak sesuai dengan konteks lokasi masing-masing. Maka saya mengambil kota Surabaya. Sebenarnya awalnya tidak Surabaya saja, awalnya saya mengambil Bojonegoro, kemudian awalnya Gresik, lalu Sidoarjo, tapi kemudian kami memutuskan di kota Surabaya. Nah, mengapa di Surabaya? Ini kan menarik. Surabaya ini kalau dilihat dari sisi politik lokalnya, yang menang itu kan sebenarnya wali kotanya kan saat itu bukan basis agama ya kan, justru partai politik nasionalis ya kan, bukan religius. Tetapi kenapa kok justru penerapan PAI sekolah bisa kita anggap berhasil ya? Karena pertama dukungan wali kota. Saat itu wali kota Bu Risma, ini kesempatan karena sekarang ini kan selesai ulang tahun Surabaya ya. Kita perlu mengapresiasi apa yang sudah dirintis oleh wali kota Surabaya. Saat itu wali kota Surabaya mengatakan begini waktu puasa-puasa, Pak Iksan, ini kan hari libur, 1 bulan ini anak-anak libur puasa, mau diapain anak-anak ini? Kemudian Pak Iksan menjawab selaku kepala dinas, ya kita coba komunikasikan dengan teman-teman MGMP KKG Kota Surabaya. Akhirnya disepakatilah, saat itu dibuatlah pentas PAI versi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dan tidak banyak dinas pendidikan kabupaten kota se-Indonesia bahkan yang memberikan porsi khusus untuk PAI, dalam artian entah itu kesiswaannya maupun tenaga pendidikannya, seperti di kota Surabaya. Akhirnya saat itu diadakan pentas PAI. Itu awalnya mengapa dukungan pemerintah kota itu termasuk
Baik. Kemudian pembiayaan. Lah, memang di sisi pembiayaan itu tidak secara tersurat peraturan wali kota tentang pendidikan agama. Iya. Nah, ini nanti yang menjadi temuan kita. Oh, itu. Ya, temuan kita itu salah satunya di situ. Tidak ada pembiayaan secara khusus, tetapi secara implisit sejatinya semua pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, karena yang penting itu kan mindset ya, entah itu pejabatnya, partai politiknya, gurunya, dinas pendidikannya, yang penting mindsetnya. Apa mindsetnya? Setelah saya beberapa kali melakukan wawancara kepada anggota DPR, dia mengatakan kita itu tidak membedakan pendidikan agama itu ikut Kemenak atau ikut kita. Yang penting itu masuk menjadi bagian dari pendidikan, berarti itu menjadi tanggung jawab kita. Itu salah satu statement dari anggota DPR, dan itu sepakat mereka. Jadi tidak ada gampangannya tarik ulur ini wilayahnya Kemenak, ini tidak begitu di kota Surabaya. Dan sampai sekarang masih tetap bertahan pola pikir seperti itu. Terus kalau tadi ditanyakan bagaimana suka dukanya, ini suka dukanya. Saya itu kan mencari data tentang statement atau cara pandang wali kota Surabaya Bu Risma saat itu kan tidak banyak. Pidato-pidato beliau tentang pendidikan agama secara eksplisit, beliau itu hampir tidak pernah menemukan saya di pidato-pidatonya. Tapi kemudian itu menjadikan diri saya untuk terus menggali data-data yang lain. Nah, maka saya melakukan triangulasi. Triangulasi itu ya tanya ke sana kemari, kemudian didukung dengan data-data yang lain. Ya termasuk buku-buku tentang beliau, karakter beliau. Ternyata itu tidak terlepas dari cara pandang beliau, bahwa jawaban beliau terakhir setelah saya sempat ditolak untuk wawancara, ya. Saya melalui guru saya, kemudian saya dipertemukan di satu forum dengan satu Muharram. Ini kan satu Muharram. Jadi ini peristiwa yang dulu satu Muharram mempertemukan saya dengan Bu Risma. Subhanallah. Jadi satu Muharram itu biasanya ada apa istilahnya ta'aruf ya, PAI sekota Surabaya itu di balai kota, dan itu dipimpin langsung oleh beliau sebagai wali kota Surabaya, memimpin anak-anak untuk melakukan ta'aruf. Dan itu juga ada guru saya almarhum Romo Lutfi yang sama juga namanya dengan Mas Lutfi. Saya dipertemukan, saya tanya, Bu, kenapa Ibu sangat memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anak di kota Surabaya? Apa jawab beliau? Orang itu yang penting adalah karakter, Mas. Bagaimana mungkin anak itu bisa pinter tapi tidak cerdas secara spiritual dan karakter? Maka itu ada di pendidikan agama. Maka ini penting ya untuk dikembangkan di kota Surabaya. Nah, tapi ada juga yang menarik ya, ada yang menarik di Surabaya itu tidak secara eksplisit ya, secara tertulis. Nah, jawaban beliau apa? Yang terpenting itu actionnya. Nah, yang penting adalah actionnya. Rumusan itu nomor sekian gitu. Itu singkat ceritanya. Jadi saya mencari waktu untuk ketemu dengan Bu Risma itu sangat sulit, dan alhamdulillah satu Muharram tahun 2016 itu kalau nggak salah waktu itu bulan Oktober, saya masih ingat, saya ditakdirkan oleh Allah bisa wawancara langsung. Dan disertasi saya waktu itu hampir selesai. Itu hanya memperkuat saja seperti apa statement beliau tentang pendidikan agama, dan ini menjadi lega saya karena sumber utama dari penelitian ini adalah wali kota. Itu luar biasa ya, sobat literasi semuanya. Selanjutnya, bagaimana kondisi nyata penyelenggaraan PAI di sekolah dan masyarakat yang Bapak temukan di lapangan, terutama terkait kebijakan, anggaran, kurikulum lokal, dan SDM? Oke, jadi kan saya memilih atau memetakan tiga poin ya, penelitian ini. Yang pertama rumusan, yang kedua implementasi, lalu yang ketiga evaluasi. Dari sisi rumusan memang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada
secara eksplisit apa istilahnya ini kebijakan ini dirancang untuk PAI. Gitu. Tapi dari sisi aplikatif ya sebenarnya semua itu dirancang melalui di DPR, di DPRD maksudnya ya. Ya, di DPRD itu juga dibahas bagaimana nasib pendidikan anak-anak itu di Kota Surabaya seperti apa, itu tetap dirancang. Termasuk juga bagaimana hubungannya dengan stakeholder. Ya, misalnya Dinas Pendidikan dengan seksi PAIS di Kota Surabaya, Kemenak Kota Surabaya, nah, itu mereka selalu ada komunikasi. Ini bagian dari bagaimana merumuskan kebijakan PAI di Kota Surabaya. Nah, ternyata rumusan yang sederhana ini, ya perencanaan yang sederhana ini berdampak secara signifikan, bahkan kalau saya boleh mengatakan melebihi ekspektasi. Kenapa melebihi ekspektasi? Karena kegiatan-kegiatan yang didukung oleh Kementerian Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya luar biasa. Misalnya ada beasiswa tahfidz. Jadi mulai SD, SMP, kemudian MI pun itu kalau dia punya syahadah atau sertifikat hafal Quran itu langsung, tidak hanya Quran, jadi hafalan kitab suci itu dibiayai, ya ada beasiswa pemerintah Kota Surabaya. Kemudian yang kedua ada namanya pager. Pager itu istilah yang dipakai oleh mereka bagaimana memagari itu ya, memagari anak-anak supaya tidak berkeliaran misalnya. Itu dibuatlah kegiatan ya khotmil Quran gitu. Lalu ada saya kemarin juga sempat diundang untuk menjadi juri lomba pentas PAI. Pentas PAI itu dilaksanakan sejak waktu itu yang 2016 itu sampai sekarang itu setiap Ramadan itu ada pentas PAI. Di mana mohon maaf Kementerian Agama tidak ada biaya. Ya, kasih PAIS tidak punya anggaran untuk melakukan pentas PAI. Dulu ada pentas PAI itu pun 2 tahun sekali. Ya, 2 tahun sekali. Lah, ini menjadi problem yang dihadapi oleh seksi-seksi PAIS, termasuk juga di Jawa Timur ya. Untungnya Kabid PAIS ini punya banyak akal lah istilahnya untuk memberdayakan anak-anak dengan sekolah religi dan seterusnya. Nah, di Kota Surabaya itu ada keunikan ya karena tadi mereka punya pemahaman yang sama mulai KKG, MGMP itu bagaimana memberdayakan anak-anak ini. Ya termasuk lomba-lomba keagamaan. Nah, itu sudah berjalan setiap tahun. Kemudian bimbingan teknis misalnya guru-guru misalnya ya. Guru-guru itu workshop dibiayai oleh Kementerian pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan. Berarti itu anggarannya dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, bukan dari Pemprov kan ya, dari Bukan, karena ini kan wilayah Kota Surabaya. Dan meskipun itu KKG MGMP PAI tidak melihat itu PAI-nya. Yang dilihat adalah mereka guru yang ngajar di sekolah di Kota Surabaya. Maka dia pun dibiayai kegiatan workshop MGMP, pengembangan SDM itu dari Dinas Pendidikan. Tapi itu tetap berkolaborasi ya Pak dengan Kabid PAIS-nya Pak ya, dengan Kasih PAIS ya, tetap kolaborasi. Tetap kolaborasi. Nah, jadi mereka itu tidak pernah terputus hubungan karena memang sejak awal antar pimpinan ini sudah membangun komunikasi. Maka kalau saya katakan di implementasi ini yang lebih kuat adalah kolaborasinya. Ya, mengapa kok bisa berjalan program-program itu karena sinergi yang terbangun tadi antara anggota DPR, kemudian guru-guru PAI, MGMP, KKG, dan juga orang tua. Ya, orang tua juga sangat bagus ya dalam program-program keagamaannya, mendukung sekali. Nah, ada juga apa istilahnya ya, beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang saya nggak tahu. Tapi pernah saya langsung melihat anak-anak itu dikumpulkan di base camp kan ya, dikumpulkan
untuk kegiatan penguatan keagamaan. Ya, mereka juga ada lomba-lomba gitu, pentas antar sekolah dan seterusnya, antar pribadi, antar individu itu juga dibiayai dari dana Bosda. Nah, ini yang menarik. Saya sempat tanya, ini anggarannya dari mana? Orang tua kena biaya? Enggak ada biaya, Pak. Loh, dari mana? Dari Bosda. Misalnya ya, ini kecamatan ini ngirim misalnya ya. Itu tidak melihat sekolah mana. Yang penting kepala-kepala sekolah itu sepakat. Ya, sepakat bahwa ini nanti kecamatan ini kita dukung. Ya, itu yang dikelola anggaran-anggaran. Jadi tidak sampai mengambil anggaran yang diambil dari orang tua. Mereka secara dari kota oleh kota dan untuk kota Surabaya. Ya. Kemudian ini Pak, lagi pertanyaan, apa pesan utama yang ingin disampaikan melalui buku ini, khususnya sebagai rujukan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi penyelenggaraan PAI yang tadi dikatakan tadi? Setelah kita melihat rumusan, implementasi, dan evaluasi, setelah kita lihat memang saya menemukan pertama pentingnya sinergitas antar komponen atau ekosistem pendidikan agama Islam. Kalau dulu saya istilahkan komplementer. Jadi di buku ini temuan saya adalah kebijakan komplementer. Komplementer itu satu kesatuan, ya, dari beberapa komponen kemudian menjadi satu. Seperti kalau ini sebenarnya teori ini awalnya dari racikan warna, ya. Dari warna ini menjadi satu warna. Dari beberapa. Komponen yang saya maksud di sini ada dunia politik, kemudian guru PAI, ada wali kota, ada dinas pendidikan, seksi PAIS, dan seluruh stakeholder yang ada. Mereka punya kesepakatan bagaimana mengembangkan pendidikan agama Islam di sekolah di kota Surabaya. Hanya yang menjadi catatan setelah kita evaluasi memang karena saya istilahkan sepi ing serat rame ing gawe. Nah, saya istilahkan itu sepi ing serat karena memang tidak ada catatan secara tertulis. Ya, secara tertulis misalnya kalau di beberapa daerah itu kan ada kebijakan perbub perwali tentang misalnya tentang pendidikan dinia atau wajib dinia dan seterusnya. Di kota Surabaya itu hampir tidak mengenal itu. Ya, langsung jalan gitu, Pak. Yang penting actionnya itu gitu. Wali kota. Jadi apa tanyanya Bu Risma tadi waktu saya tanya itu, gimana Ibu, kok kenapa tidak pakai istilahnya perwali dan seterusnya? Itu teori Mas. Yang penting itu actionnya. Itu kata Bu Risma. Wah, luar biasa ini. Dan itu betul yang disampaikan oleh guru saya. Gus Lutfi itu sebelum ketemu saya sebelum ketemu dengan Bu Risma itu kan sudah ikut pengajiannya beliau. Jadi ketika saya datang itu Gus Lutfi itu mesti bilang, iki neliti PAI. Sampean awakmu ditenono yo. Bu Risma itu gak gelem kakean teori. Yang penting action nih. Oh iya, ternyata itu dibuktikan. Inilah pentingnya triangulasi. Saya tidak langsung percaya, tapi bagaimana statement beliau langsung ternyata memang benar. Beliau tidak mengandalkan teori secara secara tersurat, tetapi bagaimana tersirat itu kemudian diimplementasi dalam sebuah implementasi kebijakan. Nah, makanya rekomendasi saya ya tetap menurut saya rumusan itu penting, tapi implementasi jangan sampai kalah dengan rumusan. Gitu. Ya tentu ini menyesuaikan elit politik lokal, itu Mas, elit politik lokal. Dan yang menarik di beberapa daerah itu masih problem masalah PAI sekolah, masih problem. Kenapa problem? Karena ya tidak didukung dengan anggaran. Alasannya tidak ada anggaran. Oh, ini punya Kemenang kok. Gitu loh. Nah, di kota Surabaya tidak peduli ini kamu ikut Kemenang apa tidak. Yang penting anak-anak di Surabaya, maka saya biaya pendidikan agama itu dengan biaya yang ada di kota Surabaya. Itu yang ada di buku ini. Iya. Tapi kalau di daerah-daerah itu kan takutnya karena kalau kita menggunakan anggaran yang bukan
tujuan itu kan takut Pak, nanti Takut salah kan? takut salah Nah, dan itu ada auditnya itu Pak, ada auditnya itu. Iya, Oke, seperti iya, itu. ya, kan anggaran itu tetap harus mengacu kepada kemaslahatan dan juga jangan sampai melanggar aturan kan Iya, gitu ya. seperti itu, ya. Maka di Kota Surabaya itu bagaimana caranya anggaran ini dikelola tapi tidak melanggar aturan. Seperti itu. Iya kan? Iya. Tidak melanggar aturan apa? Ya karena ada cantolan tadi. Cantolan pendidikan. Ya, pendidikan yang ada di Surabaya. Maka ini menjadi tanggung jawab yang ada di Kota Surabaya. Gitu. Jadi ini luar biasa Pak. Yang saya tahu Pak, untuk kata-kata tadi yang Bapak baru ucapkan tadi ya, sepi ing serat rame ing gawe. Tapi Rame ing kalau gawe. saya kenal bukan itu Pak. Rame ing gawe, sepi ing pamit. Iya, gitu. Jadi penambahan kosakata baru untuk dunia pendidikan kita dengan kata-kata Jawa tadi. Terus selanjutnya Pak, ini yang mau saya tanyakan adalah sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan PAI dan apa kendala birokrasi atau regulasi terbesar yang dihadapi mengingat PAI berada di bawah Kemendikbud dan pemerintah daerah. Tadi sudah disebut Iya, Bapak tadi itu ya. tadi, problemnya. Tapi itu nanti bagaimana Pak yang dilaksanakan di di Kota Surabaya dengan di daerah yang lain, di daerah-daerah khususnya ataupun metropolis di kota metropolis lain. Iya. Kan itu biar dapat berlangsung Pak ya. Kan ini kan Bisa menyeluruh bisa gitu ya, menyeluruh bisa gitu di- Pak. Kan ini bagus ya Pak ini. Betul. Jadi saya berharap kepada seluruh komponen yang mempunyai tanggung jawab, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan PAI sekolah ini duduk bareng. Ya, saya yakin sudah berjalan kok di beberapa daerah, hanya memang tipologinya beda-beda. Satu tipologi karakter masyarakatnya, kemudian tipologi politiknya, ini yang berbeda-beda. Tapi saya berharap itu mohon dikesampingkan. Ego sektoral, ego politiknya, ego kultur masyarakatnya. Ayo kita duduk bareng. Ini adalah anak-anak bangsa yang harus dijaga, yang harus diperhatikan. Ya, karena kembali pada prinsip pendidikan adalah memanusiakan manusia, kan itu. Jadi kita tidak melihat itu agamanya apa. Ya, maka Kementerian Agama ini yang memayungi kebijakan ini itu sebenarnya. Lah, ini Mas Lutfi yang menarik. Ada peraturan Menteri Agama yang belum banyak dipahami oleh kota-kota yang lain. Seperti Ya, itu, secara otonomi ya kan. Jadi ini sempat ditanyakan pada saat ujian disertasi di awal itu saya ditanya, Mas, sampai ini kan ngangkat PAI pendidikan agama, kenapa kok di era otonomi? Ya karena waktu itu di awal itu kan masih gencar-gencarnya desentralisasi pendidikan ya, termasuk era otonomi, dan ini menjadi problem karena yang agama itu ikut Kemenak, sementara pendidikan itu diotonomi daerahkan. Ya saya jawab, ya karena ada dua irisan ini, Prof. Saya jawab, dua irisan antara pendidikan dan agama, bagaimana menjadi sebuah satu kesatuan. Bisa gitu. berkolaborasi. Nah, bisa bersama. persoalannya peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2012 kalau tidak salah, atau 2010 ya, itu kita cek, itu tidak banyak dipahami oleh pemerintah kabupaten kota. Apa diantaranya? PMA ini atau peraturan Menteri Agama nomor 16 ini mengatur pengelolaan pendidikan agama. Pengelolaan pendidikan agama itu tidak melihat agama Islam atau agama Kristen, Hindu, Buddha, enggak. Semua agama yang dinaungi dalam pendidikan itu diatur secara bersama-sama. Baik itu menteri, ya menteri itu berarti menteri agama, kemudian pemerintah kabupaten kota. Lah, apa kewenangannya? Satu misalnya, pembiayaan itu sebenarnya berada di wilayah kabupaten masing-masing. Pengangkatan guru itu kan sampai sekarang masih problem. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terpecahkan. Banyak guru-guru PAI yang diangkat oleh pemerintah daerah ya kan. Seperti itu. Tapi masih banyak yang belum. Itu masih banyak kekurangan guru-guru agama ini. Belum pengawasnya. Ya, pengawas ini kan juga coba satu
Saya kemarin ketemu di Pasuruan, itu 5 kecamatan itu dipegang oleh 1 guru pengawas agama. Coba. Itu Pak ya. Ini kan problem. Gitu loh. Mestinya ini harus segera diatasi. Gitu loh ya. Kan mungkin ikut Kemenak tapi Mungkin ikut Kemenak. gaji ikut. Sorry itu mungkin kan ikut gaji juga, tapi Iya. kalau tunjangan profesi itu ikut Kemenak. Ikut Kemenak seperti Nah, itu. ini yang menjadi Seperti problem. itu. Jadi termasuk pengangkatan guru atau tendik itu kewenangan menteri dan pemerintah dalam negeri atau pemerintah kabupaten kota. Nah, maka boleh, tapi alhamdulillah sekarang sudah dilaksanakan. Termasuk misalnya bagaimana memperlakukan anak-anak dalam pendidikan. Ya sudah, ini menjadi tanggung jawab bersama. Nggak usah mikir ini wilayahnya Kemenak atau tidak. Makanya saya sangat mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kabid Pais ya, dengan sekolah moderasi, meskipun dengan tidak ada anggaran, tapi bisa berjalan dengan baik. Itu loh, sekolah religious culture itu sudah dikembangkan oleh Kabid Pais, Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Timur, Pak Ama, itu luar biasa. Nah, besok ini kami diminta oleh Pok Jawas provinsi untuk mengisi sekolah religi, penguatan sekolah religi dan sekolah moderasi beragama. Nah, itu saya punya kesempatan bagaimana pengawas itu juga punya tanggung jawab mendampingi sekolah-sekolah ya, guru-guru agama melalui guru-guru PAI untuk mengembangkan 2 isu ini. Ya, ini menjadi poin penting yang juga perlu kita perkuat. Ini tidak lepas dari cara pandang, bagaimana para pengambil kebijakan itu ya, kalau sudah komitmen untuk mengembangkan pendidikan ya nggak usah mikir ini untuk siapa. Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir Pak, berdasarkan hasil penelitian dalam buku ini, apa rekomendasi dan model ideal penyelenggaraan PAI yang dapat diterapkan di kota-kota metropolitan lain di Indonesia Pak? Ya, yang pertama sebelum masuk ke wilayah di daerah ya, perlu menurut saya ada semacam duduk bersama di tingkat elit ya, entah itu mulai dari DPR-nya, kemudian di kementeriannya, misalnya Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Dasmen misalnya duduk bareng, kemudian didukung dengan Kementerian Dalam Negeri. Menurut saya 3 kementerian ini punya andil besar di dalam merumuskan pendidikan agama yang ideal. Seperti itu. Dari 3 kementerian ini kemudian nanti ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan juga Kementerian Agama kabupaten kota. Nah, setelah itu bagaimana kita lihat elit politik lokal. Ini menjadi bargaining loh sebenarnya. Cuma selama ini kan tidak terlalu mengefek itu loh ya. Iya. Nah, tapi kan perlu bahwa ternyata ini bisa menjadi bargaining politik. Misalnya saya sebagai anggota DPR, kalau saya nanti terpilih, maka guru-guru agama akan saya perkuat dengan misalnya pokir-pokir saya, misalnya begitu. Saya kumpulkan, saya gitu. Anak-anak saya kumpulkan untuk kegiatan lomba misalnya, itu kan bagus. Iya. Saya tidak ngajari loh ya, tapi ini kan fakta. Bisa kok. Saya kapan hari itu diminta oleh Bakes Bangpol Kabupaten Sidoarjo untuk menguatkan moderasi beragama di sekolah-sekolah. Ini kan sebenarnya bisa dititipkan anggaran ini melalui mulai dunia politik gitu. Partai politik punya anggaran, ya, pokir, pokok-pokok pikiran. Nanti dititipkan melalui dinas pendidikan. Oh ini untuk penguatan moderasi beragama, untuk penguatan sekolah karakter. Nanti saya akan menyampaikan, wow keren. Jangan berkutat muter-muter. Yang tapi terkadang hanya sekedar Surabaya saja ya Pak ya, Mas Yoni. Ya, karena saya meneliti di Surabaya, tapi saya yakinlah di kota yang lain juga ada. Saya tidak menafikan, cuma saya belum tahu ya. Sependek pengetahuan saya, yang punya komitmen untuk mengembangkan PAI sekolah tanpa harus ada embel-embel. Ini peraturan macam-macam perda perwali, tapi yang penting bagaimana implementasi PAI itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang harus kita apresiasi. Kalau saya boleh usulkan, Wali Kota Surabaya atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya atau pemerintah Kota Surabaya layak mendapatkan penghargaan meskipun tidak ada perumusan kebijakan, tapi coba cek itu. Layak mendapatkan penghargaan apresiasi PAI di
nasional. Luar Gitu. biasa nantinya. Itulah tadi perbincangan hangat kita bersama Bapak Dr. Salahuddin MPDI mengenai buku pendidikan Islam di Kota Metropolis. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa di tengah gemerlapnya dan cepatnya ritme kota besar, pendidikan Islam bukan sekedar bertahan, melainkan terus berinovasi untuk tetap relevan dan menjadi kompas moral bagi generasi masa depan. Terima kasih banyak Pak Ya, Dr. sama-sama, Salahuddin Mas Lutfi. atas ilmu dan inspirasinya. Ya, saya juga hari mohon ini. maaf seandainya dalam tutur kata saya juga ada hal yang kurang berkenan. Ini hanya sebatas pengetahuan saya. Yang lain saya kira itu mungkin karena kebodohan saya yang belum saya pahami. Terima kasih. Ya, Sehat dan sukses selalu. ya Pak sama-sama. Dr. Ya. Nah, bagi sobat literasi semuanya yang penasaran dan ingin membaca langsung buku ini atau ingin mengeksplorasi koleksi menarik lainnya, yuk langsung berkunjung ke Perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kami tunggu kehadiran kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan episode ini ke rekan-rekan lainnya. Sampai jumpa di episode Ruang 4 Kata selanjutnya, tempat buku dan penulis bercerita. Saya Muhammad Ali Lutfi, Pustakawan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.